Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara LKMA 2023 dengan tema Build Organization Skill and Time Management in Organization. Pada pagi hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusmita Afika selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara LKMA 2023 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yaitu presentasi hasil wawancara dari masing-masing kelompok dengan alokasi waktu setiap kelompok 20 menit yang terdiri dari 10 menit presentasi dan 10 menit sesi tanya jawab. Sebelumnya, apakah ada kelompok yang ingin maju presentasi hasil wawancaranya terlebih dahulu? Saya tawarkan kembali, apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil wawancara terlebih dahulu? Saya tawarkan kembali, apakah ada yang ingin presentasi terlebih dahulu? Jika ada, silahkan raise hand. Baik, jika tidak ada yang ada yang mengajukan, baik dari kelompok 1, Prestika, bisa dipersiapkan untuk Prestika dan teman-temannya. Apakah mau share screen sendiri atau dari panitia? Share screen sendiri aja. Baik, untuk panitia boleh dibantu biar bisa share screen. Prastika. Baik, karena sudah bisa share screen, kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk dimulai penyampaian presentasi selama 10 menit.
Share screen saya udah terlihat. Sudah terlihat. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin akan mempresentasikan hasil wawancara dengan bidang internal dan kesejahteraan dari kelompok 1. Nama anggota saya sendiri, Prestika Dila Azahra, Anggi Laila, Eka Nurmalasari, dan Rizka Arianti. Untuk yang pertama akan mempresentasikan hasilnya teman saya, Eka Nurmalasari, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dengan bidang internal dan kesejahteraan. Nah, pertanyaan pertama itu tentang dasar organisasi dan pengorganisasian serta profesionalisme. Berikut beberapa pertanyaan yang kami gunakan selama wawancara dengan bidang internal maupun kesejahteraan. Bisa langsung di next. Nah, untuk pertanyaan pertama, jadi kami menanyakan tentang bagaimana sistem perencanaan program kerja, baik itu pada bidang internal maupun kesejahteraan. Nah, dari bidang internal sendiri menjawab bahwa perencanaan sistem kerja mereka itu menyesuaikan dengan program kerja tahun sebelumnya dan menambahkan beberapa inovasi atau kreasi yang diperlukan. Selain itu, proker yang dilakukan juga menyesuaikan dengan kondisi organisasi. Jadi prokernya itu tentu saja mungkin disesuaikan dengan organisasinya saat ini dan juga sumber daya manusianya, melihat kondisi organisasinya seperti apa. Kemudian dari bidang kesejahteraan menjawab bahwa program kerja mereka itu dirancang dengan melihat referensi tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta koordinasi dengan anggota bidang lain. Kemudian modifikasi dari proker tahun sebelumnya itu juga beracu pada AD dan ART. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa saja sih hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan program kerja? Bidang internal sendiri menjawab bahwa yang perlu diperhatikan selama perencanaan program kerja antara lain adalah anggota organisasi itu sendiri yang merupakan sumber daya masyarakatnya, kemudian kondisi organisasi dan lapangan. Kemudian juga ada dana. Jadi dana ini juga mempengaruhi dalam perencanaan program kerja. Kayak kalau waktu COVID gitu misalnya dananya itu juga berbeda kalau sama yang sekarang, di mana kayak kan lebih secara langsung gitu prokernya dilaksanakannya. Kemudian untuk bidang kesejahteraan sendiri juga memiliki jawaban yang hampir sama. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah anggota organisasinya, kemudian juga ada lingkungan dan kondisi internal organisasi, serta kita mengevaluasi proker tahun lalu sehingga proker tahun sekarang itu bisa direncanakan dengan lebih baik. Next. Untuk pertanyaan ketiga, jadi kami menanyakan tentang bagaimana sistem pengorganisasian program kerja pada bidang internal maupun kesejahteraan. Dari bidang internal sendiri menjawab bahwa pengorganisasian program kerja itu yang pertama harus ada tentunya ketua, sekretaris, dan bendahara yang selaku organisasi utama yang menggerakkan dan mengorganisasikan bidang yang lain juga. Kemudian dari bidang kesejahteraan ada penanggung jawab proker pastinya, kemudian kepala proker itu juga yang mengorganisasikan bidang-bidang lain, dan juga yang utama juga membagi tugas penanggung jawab masing-masing dalam bidang-bidang yang ada.
Kemudian untuk pertanyaan keempat yaitu bagaimana upaya mengembangkan sikap profesionalitas masing-masing anggota bidang. Bidang internal menjawab bahwa profesionalitas itu penting dengan mengatur waktu dan time management yang bagus. Kemudian juga mengembangkan sikap empati antar anggota. Dengan sikap empati antar anggota ini diharapkan juga dapat saling membantu satu sama lain jika ada anggota yang kesulitan dalam mengerjakan job desk-nya. Kemudian di bidang kesejahteraan yaitu untuk mengembangkan sikap profesionalitas itu berasal dari kesadaran pribadi. Jadi kita harus sadar bahwa profesionalitas itu juga tanggung jawab diri kita sendiri. Kemudian profesionalitas juga didukung rasa kekeluargaan yang hampir sama dengan sikap empati dan simpati tadi, yaitu kalau kita memiliki rasa kekeluargaan, tentunya kita bisa saling membantu satu sama lain. Kemudian yang terakhir juga harus sadar akan tanggung jawab dan job desk-nya masing-masing. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke. Tentang kendala apa saja yang sering terjadi pada bidang internal maupun kesejahteraan dan bagaimana upaya penyelesaian masalah tersebut. Bidang internal menjawab kendalanya adalah pembagian waktu atau kesibukan antar anggota, upaya penyelesaiannya dengan selalu meningkatkan job desk antar anggota setiap waktu. Mengingatkan. Sedangkan bidang kesejahteraan menjawab kendalanya anggota kurang aktif penyelesaiannya dengan meningkatkan komunikasi melalui chat personal. Kendala lainnya yaitu terdapat proker yang kelewat timeline. Penyelesaiannya dengan proker tetap dilaksanakan walaupun timeline sedikit mundur. Pertanyaan selanjutnya tentang time management dan kepanitiaan. Bagaimana koordinasi waktu kegiatan dalam bidang internal maupun kesejahteraan? Yang kedua, apakah terdapat kendala dalam koordinasi waktu kegiatan dalam bidang internal maupun kesejahteraan? Yang ketiga, hal apa yang harus diperhatikan ketika membuat manajemen waktu yang baik? Untuk bidang internal, menjawab nomor 1, menyesuaikan waktu anggota dengan voting dengan referensi proker tahun sebelumnya. Soal kedua, ada kendalanya, yaitu tentang perbedaan waktu atau kesibukan antar anggota. Soal ketiga, mendahulukan mana yang lebih dahulu yang harus diselesaikan atau yang mendekati deadline. Untuk bidang kesejahteraan, menjawab nomor 1, melihat timeline proker sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Yang kedua, ada kendalanya, yaitu tentang perbedaan waktu atau kesibukan antar anggota. Yang ketiga, membuat skala prioritas dan tugas-tugas organisasi dikerjakan saat tugas kuliah sudah dikerjakan atau saat senggang. Berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana tips untuk mengatur waktu agar kegiatan berjalan dengan maksimal. Dari bidang internal menjawab bahwa tips untuk mengatur waktu agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal yaitu dengan memiliki kesadaran pada tanggung jawab masing-masing, selanjutnya memiliki kesadaran terhadap waktu dan tidak menunda serta mengulur-ulur waktu. Selanjutnya dari bidang kesejahteraan menjawab cara untuk mengatur tips untuk mengatur waktu agar kegiatan berjalan maksimal yaitu dengan membuat skala prioritas. Skala prioritas ini merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Selanjutnya dengan disiplin terhadap waktu dan mengerjakan tugas serta tanggung jawab dengan tepat waktu dan tidak menunda. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai sistem pembentukan panitia dan penentuan tugas. Sistem pembentukan panitia dalam bidang internal yaitu di mana di setiap program kerja terdapat penanggung jawabnya masing-masing. Kemudian untuk penentuan tugas dalam bidang internal, dalam pembagian tugas ini tidak terdapat kriteria tertentu, namun menyesuaikan. Jadi contohnya, jika terdapat anggota yang berasal dari FEB, maka ditugaskan di bidang keuangan. Selanjutnya, sistem pembentukan panitia dalam bidang kesejahteraan, yaitu bidang kesejahteraan ikut dengan program kerja dari bidang lain. Hal ini dikarenakan masih belum terdapat program kerja yang sampai membentuk susunan kepanitiaan.
Selanjutnya yaitu mengenai sistem koordinasi antara panitia. Dalam bidang internal, koordinasi panitia dilakukan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Selanjutnya dalam bidang kesejahteraan, koordinasi panitia dilakukan sesuai dengan job desk-nya masing-masing dan berkoordinasi dengan CEO dan PI-nya masing-masing. Selanjutnya, apakah terdapat hambatan koordinasi dan bagaimana solusinya? Dalam bidang internal, hambatan dalam koordinasi antara panitia yaitu adanya perbedaan pendapat dan perbedaan bidang sehingga terdapat perbedaan pandangan. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu diselesaikan bersama secara kekeluargaan dengan dukungan dari CEO. Kemudian dari bidang kesejahteraan, hambatannya yaitu terdapat miskomunikasi dan perbedaan pendapat. Kemudian solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu penyelesaian dilakukan dengan koordinasi dengan CO untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Selanjutnya mengenai apa kelebihan dan kekurangan dari mengikuti kepanitiaan, dari bidang internal menjawab kelebihannya yaitu belajar untuk memanajemen waktu, kemudian saling mengenal antara anggota, memperluas wawasan, serta sudut pandang. Kemudian kekurangannya yaitu waktu lebih banyak digunakan untuk kepanitiaan, jadi waktu untuk diri sendiri itu cenderung berkurang. Selanjutnya dari bidang kesejahteraan, kelebihan dari mengikuti kepanitiaan yaitu menambah pengalaman, melatih kemampuan komunikasi dan bersosialisasi, serta dengan mengikuti kepanitiaan lain, maka dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk bidang kesejahteraan. Selanjutnya kekurangannya yaitu menguras tenaga dan menguras waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan dengan menggunakan fitur raise hand dan on mic dengan menyebutkan nama, asal, dan asal kelompok dan pertanyaannya. Dan bagi teman-teman yang terkendala jaringan bisa melalui kolom chat Zoom. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan, baik kelompok maupun panitia? Baik, di kolom chat ada yang bertanya. Saya Putri, izin membacakan. Saya Putri izin bertanya kepada kelompok 1. Saat wawancara kemarin, siapa saja narasumbernya? Terima kasih. Untuk presenter bisa dijawab.
Izin menjawab. Silakan. Narasumbernya yaitu Kak Renita dan Nabila dari bidang internal, dan Kak Nabila dan Kak Wida, Kak Nada dari bidang kesejahteraan. Baik, apakah dari penanya ada feedback atau ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang lainnya? Baik, disampaikan terima kasih untuk Kak Putri. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali kepada kelompok presenter? Iya, Nabila, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Itu kan kalau dilihat dari PPT yang ditampilkan tadi kan ada kekurangan dan kelebihan ya mengikuti kepanitiaan. Nah, ini menurut kelompok 1 sendiri, kalau melihat dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh bidang internal dan eksternal, itu dari kalian apakah kayak masih mau mengikuti kepanitiaan ataukah tidak ya? Kalau melihat dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan itu. Kepada kelompok bisa dijawab. Izin menjawab, Kak. Silakan. Saya Anggi izin menjawab. Kalau melihat dari kekurangan-kekurangan yang disebutkan dari bidang internet dan kesejahteraan, saya masih tetap mau untuk mengikuti kepanitiaan karena semua kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya, Kak. Dan menurut saya waktu yang kita keluarkan untuk kepanitiaan itu nantinya pasti bakal worth it sama pengalaman dan juga eh, pengalaman-pengalaman yang nantinya bakal kita dapetin dari kepanitiaan itu. Terima kasih. Baik, apakah dari penanya ada feedback? Ya, berarti dari kalian nggak apa-apa ya harus menguras waktu, terus ya harus membagi waktu juga dengan kuliah itu nggak apa-apa banget ya berarti. Baik, terima kasih dari penanya dan juga kelompok. Karena keterbatasan waktu, saya lanjutkan. Saya ucapkan terima kasih kepada presentasi hasil wawancara dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Saya lanjutkan, apakah ada yang mau maju terlebih dahulu setelah kelompok 1? Oke, dari kelompok 4. Apakah kelompok 4 mau sign screen dari panitia atau sendiri? Mungkin bisa minta tolong dari panitia untuk share screen. Panitia yang bertugas boleh dibantu share screen untuk kelompok 4. Baik, terima kasih. Teman-teman peserta LKMA 2023, selanjutnya akan dipaparkan hasil wawancara dari kelompok 4. Silakan bagi kelompok 4 untuk mempersiapkan presentasinya dengan alokasi waktu 10 menit untuk presentasi. Saya alihkan kepada kelompok 4. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 ingin memaparkan hasil wawancara. Sebelumnya perkenalkan dahulu. Next. Ya, next.
Perkenalkan, dari kelompok 4 ada yang pertama Bima Sakti Prasetyo, lalu ada saya sendiri, Ulfadia Damayanti, kemudian ada Citra Eka Fitriani, dan yang terakhir ada Francisca Lydia. Next. Jadi yang pertanyaan pertama, kami bertanya kepada pihak eksternal dan PH, bagaimana sistem perencanaan program kerja pada bidang PH dan eksternal juga. Di sini dari PH jawabannya adalah merumuskan program kerja sendiri, baru dirapatkan. Hasil rapatnya nanti akan ada sidang khusus untuk menentukan program kerja mana yang dipilih dan tidak dipilih. Proker juga tidak mesti yang tahun lalu yang akan dilaksanakan semua. Nah, kalau dari bidang-bidang itu sendiri dirumuskan sendiri. Nah, kalau ada yang perlu diganti atau perlu dihilangkan, perlu didiskusikan bersama. Jadi ketika tiap bidang itu merumuskan setiap proker, itu nantinya akan diputuskan dan didiskusikan mana yang akan diambil dan mana yang enggak. Nah, nanti juga dari pihak pensioner dan juga dari pihak DPO itu akan hadir. Kenapa? Karena tiap proker itu harus ada pertanggungjawabannya. Lalu kemudian ada jawaban dari pihak eksternal, yakni perencanaan program kerja awal mula masuk dalam bidang dengan melihat program kerja tahun lalu ditinjau terlebih dahulu jika sudah diajukan ke PH. Nah, nanti dari PH itu, ditinjau ulang oleh PH. Next. Lalu pertanyaan kedua ada, bagaimanakah sistem pengorganisasian program kerja pada PH dan bidang eksternal? Nah, di sini dari PH itu menentukan timeline tiap-tiap bidang prokernya dan dirapatkan dengan bidang masing-masing. Setelah itu dirapatkan tanggal-tanggal prokernya. Nah, karena di sini itu dari PH sistem pengorganisasian di setiap bidang, karena PH kan bukan bidang kan ya. Nah, pada tiap bidang itu, yang pertama menentukan timeline setiap proker-proker yang ada lalu dirapatkan dengan bidang itu masing-masing. Nah, kira-kira kapan nih cocok, kapan nih sesuai nggak ya, gitu. Terus kalau misal udah sesuai, mereka disepakati oleh tanggalnya setiap proker. Lalu ada dari pihak eksternal itu menjawab, setelah merencanakan program kerja, lalu menentukan waktu yang tepat untuk program kerja direalisasikan, seperti rapat bersama anggota eksternal untuk proker tersebut direalisasikan. Lalu keputusan dari pihak eksternal sendiri itu disalurkan kepada PH ketika proker tersebut tidak bentrok dengan proker divisi lain. Lalu maka dari itu bisa ditetapkan program kerja tersebut. Oke, next. Lalu pertanyaan ketiga ada, bagaimana menurut bidang eksternal juga dan PH tentang sikap profesionalitas masing-masing anggota. Nah, dari PH itu menjawab, dapat dilihat dari tanggung jawab dalam diberi tanggung jawab. Nah, dalam menjalankan programnya, misal aktif dan bertanggung jawab untuk menjalankan programnya, lalu menjalankan job desk sesuai timeline kepanitiaan. Nah, dari eksternal juga bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan ke masing-masing anggota. Nah, di sini itu PH dan eksternal memiliki kayak jawaban dari anggotanya itu biasanya hilang-hilangan. Nah, kenapa dari situ hilang-hilangan? Berarti sikap profesionalitasnya yaitu berupa tanggung jawab itu masih kurang. Oke. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Silakan. terjadi pada PH dan juga bidang eksternal, kita menyelesaikan masalah tersebut. Dari PH, kendala yang dialami adalah komunikasi, seperti kurangnya komunikasi dan juga koordinasi serta kurangnya tanggung jawab. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan membuka komunikasi, seperti mengajak bertemu, menanyakan kendala ataupun permasalahan yang dialami, serta melakukan pendekatan secara personal. Dikeraskan karena suaranya kecil. Dari bidang eksternal, kendala yang dialami mirip ketika anggota yang sering hilang tanpa kabar dan juga masalah komunikasi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh bidang eksternal adalah dengan menghubungi secara pribadi. Selain itu juga mengadakan pertemuan secara luring ataupun secara langsung,
sehingga meminimalisir terjadinya kendala dan mempererat solidaritas sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana koordinasi waktu dalam pelaksanaan proker ataupun kegiatan bagi PH dan juga bidang eksternal. Untuk PH, koordinasi waktu yaitu dari bidang-bidang yang ada, menyusun timeline-nya masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu melakukan rapat untuk mengkoordinasi waktu pelaksanaannya sehingga tidak ada bentrok. Kemudian dari bidang eksternal, yang pertama adalah melakukan rapat setiap anggota eksternal terlebih dahulu, kemudian menentukan waktu yang tepat untuk merealisasikan program kerja, kemudian berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain agar tidak ada bentrok, dan kemudian dapat menetapkan realisasi pelaksanaan. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 5 akan dilanjutkan oleh Baik, untuk pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana upaya prioritas waktu antara kegiatan satu dengan lainnya menurut PH dan juga bidang eksternal. Untuk bidang eksternalnya sendiri menjawab untuk mendiskusikannya terlebih dahulu kapan program kerja tersebut dilaksanakan dan juga mendahulukan proker namun tidak meninggalkan agenda karena memang agenda tersebut tidak terlalu mewajibkan seluruh anggota UKM Jerman, hanya cukup eksternalnya saja karena agenda hanya dilakukan bidang itu sendiri. Jadi bagaimana anggota bidang tersebut bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas dari program kerja tersebut dan tugas dari agenda tersebut. Untuk PH-nya mendahulukan program kerja, kemudian memilih program kerja yang akan dilaksanakan selama setahun. Alangkah baiknya ini dilaksanakan waktunya kapan. Dan dari waktu tersebut bisa disebut sebagai kendala, namun bisa dilihat dari individu masing-masing urgensinya dan apa yang bisa di-reschedule. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara atau tips mengatur waktu agar setiap kegiatan yang diikuti dapat dilakukan secara maksimal menurut PH dan juga bidang eksternal. Untuk PH-nya dengan mengkoordinasi dan komunikasi dengan teman-teman dan juga menyusun program kerja yang diatur melalui rapat. Tips yang melalui rapat dirapatkan enaknya bagaimana? Kalau misalkan pada hari H tiba-tiba tanggal yang ditentukan ada kendala, bisa dikomunikasikan lagi ke teman-teman panitia atau teman-teman yang berurusan dengan program kerja itu. Jadi tidak akan bentrok. Agar maksimal juga dilihat prioritas panitianya bisa mengatur prioritas untuk waktu. Kemudian pada bidang eksternalnya diskusikan terlebih dahulu dan koordinasikan waktu agar maksimal. Bisa secara fleksibel dengan dipindahkan waktunya. Untuk mengatur waktu yaitu dengan koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman dan waktu pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan bisanya panitia itu. Next. Pertanyaan ke-8 yaitu bagaimanakah pembentukan panitia dan penentuan tugas-tugasnya pada PH dan juga bidang eksternal. Untuk PH-nya, setiap proker diurusi setiap bidang yang memiliki penanggung jawab. Penanggung jawab pasti menjadi PI atau panitia inti dan si acara. Jika jumlahnya dari bidang itu tidak banyak, minimal jadi ketua pelaksana dan si acara. Selanjutnya yang lainnya nanti bisa ambil dari bidang lain. Untuk penentuan PI, biasanya penanggung jawab akan koordinasi dengan PH. Sebaliknya, mengambil siapa yang akan menjadi bendahara dan sekretaris pelaksana dan lain-lain. Lalu akan disesuaikan juga anggota koordinasi setiap CA-nya itu siapa. Untuk mengetahui mana yang cocok yaitu dengan mengikuti kepanitiaan. Pada bidang eksternal yaitu melakukan diskusi terlebih dahulu dengan anggota eksternal dan PH setelah panitia terbentuk dan dilihat skill. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan 9, bagaimanakah sistem koordinasi antara panitia dan alur koordinasinya seperti apa? Untuk dari PH sendiri, itu sistem koordinasi ada 2 macam, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk vertikal sendiri,
Itu seperti panitia inti atau PI mengendaki sesuatu, maka akan dikoordinasikan oleh PH terlebih dahulu. Jika disetujui PH, maka PI akan disampaikan oleh CO. Lalu horizontal sendiri itu untuk horizontal sendiri biasanya koordinasi antar CO atau antar anggota atau biasanya antar PI juga seperti itu. Lalu untuk bidang eksternal sendiri, untuk kepanitiaan kurang lebih sama dengan PH, tapi untuk eksternal sendiri, ketika melakukan koordinasi biasanya melakukan penyesuaian waktu dahulu sebelum diskusi antar anggota bidang. Dan jika tidak bisa dilaksanakan secara offline, biasanya bidang eksternal melakukan koordinasi melalui WhatsApp maupun Google Meet. Seperti itu. Next. Oke, menurut PH dan bidang eksternal, apa kelebihan dan kekurangan mengikuti kegiatan kepanitiaan? Ini lebih ke eksternal dulu. Untuk kelebihan dari bidang eksternal itu menambah relasi karena berhubungan dengan luar seperti UKM lain dan juga BNN. Dan juga biasanya itu kelebihannya kita bisa jalan-jalan karena proker studi banding kebetulan adalah proker yang dari bidang eksternal seperti itu. Lalu untuk kekurangannya dari eksternal sendiri tidak merasa ada kekurangan dalam mengikuti kegiatan kepanitiaan meskipun terkadang ada kendala. Lalu dari PH sendiri itu kelebihannya memiliki banyak manfaat di dunia kerja karena memiliki pengalaman yang banyak. Kita juga terlatih memimpin banyak orang jika menjadi ketua atau CO. Dan terakhir biasanya terbiasa dalam mengurus LPJ atau SPJ jika pernah menjadi bendahara dan masih banyak lagi. Seperti misalnya humas, itu jika kita pernah jadi humas itu bisa membangun relasi dengan orang luar seperti itu. Lalu untuk kekurangannya, itu terkadang masalah waktu. Terkadang jadi masalah juga karena menyita banyak waktu seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada kelompok 4 yang telah presentasi. Memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menggunakan fitur raise hand dengan on mic dan menyebutkan nama, asal kelompok, dan pertanyaannya. Dan bagi yang terkendala jaringan bisa melalui fitur chat Zoom. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan, baik kelompok maupun panitia? Baik, dari panitia ada yang ditanyakan, kepada Husnawiyah dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu yang diberikan. Di sini saya selaku pihak yang diwawancarai izin bertanya kepada kelompok. Gini, pertanyaannya, melihat kendala dari PH ataupun eksternal yang dipaparkan tadi adalah adanya anggota yang kurang aktif ataupun sering hilang. Hilangnya itu tanpa kabar ya. Nah, hal tersebut kan juga mencerminkan sikap tidak profesionalitas. Lalu, bagaimana anggota baru menanggapi hal tersebut dan bagaimana masing-masing kalian menunjukkan sikap profesionalitas serta jika ada teman kalian yang seperti itu, apa solusi yang akan kalian berikan agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Baik, kepada penanya, terima kasih. Apakah kelompok dapat menjawab secara langsung? Oke, mungkin izin menjawab ya Kak ya. Kalau menurut saya sendiri itu panitia ngilang itu ada dua macam seperti itu. Macamnya itu yang untuk yang pertama itu hilang tanpa kabar, yang memang benar-benar hilang dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua itu ada yang panitia itu memang hilang tapi masih mengerjakan job desk dan juga mungkin maksudnya itu hilang di sini tuh
hilang yang memang tidak pernah muncul seperti itu. Mungkin untuk menanggapi sikap profesionalitas ya Kak ya. Kalau untuk yang tanggapan yang pertama, yang hilang memang tanpa kabar, itu mungkin kita bisa melalui chat dulu, kita tanyakan apa masalahnya, mungkin seperti itu, dan juga ditanyakan apakah masih bisa mengikuti kegiatan tersebut atau tidak, seperti itu. Kalau dari saya sendiri ya Kak ya. Lalu juga mungkin kita bisa, kalau misalkan di cara itu tidak berhasil, kita bisa menanyakan langsung ke teman-temannya juga yang dekat dengan dia, tanyakan apakah si ini yang tidak aktif ini apakah juga tidak aktif di acara yang lain atau tidak. Kalau misalkan memang dia di acara lain juga aktif, itu berarti dia memang berarti kan mempunyai eh, acara sendiri ya Kak ya, seperti itu. Mungkin dia merasa kayak tupoksi di acara lain itu lebih besar seperti itu. Tapi kita menanggapinya mungkin kita sangat disayangkan ya Kak ya, karena dia juga sudah mengiyakan kepanitiaan yang di sini ya Kak ya, seperti itu. Lalu itu kita mungkin bisa kita bisa bertemu dengan baik-baik seperti itu. Bertemu, kita bicarakan masalahnya apa seperti itu ya Kak ya. Lalu untuk yang kedua itu tentang yang mungkin dia hilang tapi masih ada kabar tapi masih mengerjakan job desk seperti itu. Itu mungkin kalau dari saya sendiri itu tidak masalah seperti itu Kak. Asalkan job desk itu masih dikerjakan. Tapi di sini kan yang disayangkan itu mungkin kayak karena dia tidak datang itu karena dia tidak datang mungkin kita menganggapnya tuh mereka itu tidak mengerjakan job desk dan juga mungkin dia menghilang padahal tidak seperti itu ya Kak. Untuk profesionalitasnya sendiri itu mungkin bagi saya sendiri mungkin kita bisa mengingatkan juga ya Kak mungkin ke mereka itu apakah di acara-acara lain tuh bisa datang atau tidak gitu seperti itu. Lalu untuk dari segi profesionalitas dari dua macam itu ya Kak, mungkin itu kurang profesionalitas. Jadi untuk menghadapi dua orang yang seperti itu mungkin kita bisa dengan cara mungkin kita bisa berdiskusi dengan misalkan di salah satu misalkan si humas, mungkin kita bisa koordinasi dengan anggota-anggota si humas yang lain untuk uh, beberapa job desk itu biar dikerjakan oleh anggota-anggota yang lain seperti itu Kak. Mungkin dari saya itu mungkin untuk anggota lain ada tambahan. Mungkin saya apa boleh izin menambahkan? Silakan, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Wisna. Tadi juga jawaban dari Bima juga udah benar banget, tapi di sini aku mau menambahkan. Nah, kalau di sini kan permasalahannya itu kayak hilang. Nah, hilang-hilang yang dipermasalahkan itu kayak hilang tanpa kabar. Nah, itu kan kayak butuh komunikasi dua arah yang baik. Nah, kalau misal hilang tanpa kabar itu dapat dipastikan tanggung jawabnya itu kurang. Maka profesionalitasnya juga dianggap kurang. Nah, kalau misal emang hilang-hilang tanpa kabar itu mungkin bisa disebabkan karena yaitu tadi kurang bertanggung jawab ataukah mungkin misal ada problem nih, misal kayak ada problem di keluarganya kayak ada problem apa kayak gitu. Jadi menurut saya kalau misal emang eh, ada teman kita atau teman kita yang seperti itu mungkin bisa diingatkan atau kan misal banyak orang kan beda-beda nih apa namanya sifatnya, karakteristiknya gimana. Nah, mungkin menurut saya itu bisa dikomunikasikan dengan cara face to face. Nah, misal kalau face to face kan kayak nggak ada yang tersinggung. Nah, nanti kan kalau udah bicara dari hati ke hati gitu. Udah sih menurut aku itu aja tambahannya. Terima kasih. Dari penanya, apakah ada feedback atau yang lainnya? Siap-siap. Terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada kelompok 4? Saya tawarkan kembali apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 4? Baik,
Karena tidak ada yang bertanya kembali, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil wawancaranya dan menjawab pertanyaan dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok 4. Saya lanjutkan kembali. Saya tawarkan kepada teman-teman dari dua kelompok, kelompok 3 dan kelompok 2, apakah ada yang mau maju terlebih dahulu? Oke, karena di sini ada dua kelompok yang maju, yang ingin maju terlebih dahulu, karena dari kelompok 2 terlebih dahulu yang angkat tangan, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk presentasi terlebih dahulu. Dari kelompok 2, apakah mau sanskrit sendiri atau dari panitia? Kalau boleh dari panitia saja, Kak. Baik, kepada panitia yang bertugas, boleh minta tolong untuk sanskrit. Baik, dipersilahkan kepada kelompok 4. Ya. Dipersilakan kepada kelompok 4 untuk merepresentasikan dengan alokasi waktu 10 menit. Baik, makasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil wawancara dari bidang PSD dan penyuluhan. Kami beranggotakan yang satu Ainur Rohman, 2 Anggi saya sendiri, 3 Evelyn, dan yang keempat Niputu Regita. Next. Berikut dokumentasi pelaksanaan wawancara yang dilakukan pada kemarin malam. Lusa. Karena cukup banyak pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber, jadi kami membuat poin-poin yang terdapat pada PPT yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu dasar organisasi dan pengorganisasian profesionalisme. Poin pertama, sistem perencanaan program kerja pada bidang. Pada bidang BSD menjawab bahwa tergantung dari tujuan dari setiap bidang, dalam perencanaan proker pasti sudah ada risiko yang mungkin muncul dan pasti sudah ada antisipasinya juga. Namun, alangkah baik didiskusikan terlebih dahulu supaya dapat mengambil langkah yang tepat. Bidang BSD juga menjawab supaya tidak monoton proker disesuaikan pada situasi perencanaan tahun tersebut. Dari bidang penyuluhan menjawab bahwa proker disusun pada awal pengurusan sesuai proker yang akan diterapkan dan mengambil ide-ide dari setiap bidang dan juga dapat mengambil proker yang lama. Disesuaikan SDM yang ada, memperhatikan semua aspek dan tidak memaksa untuk membuat proker yang besar dan juga memanfaatkan platform yang ada. Next. Poin kedua yaitu sistem pengorganisasian program kerja pada suatu bidang. Bidang BSD menjawab supaya tidak monoton, proker disesuaikan pada situasi perencanaan pada tahun tersebut. Dan pada bidang penyuluhan menjawab bahwa disesuaikan sesuai SDM, memperhatikan semua aspek dan tidak memaksa untuk membuat proker yang besar dan juga memanfaatkan platform yang ada. Next. Poin ketiga, sikap profesionalitas masing-masing anggota yang dari bidang BSD menjawab pada pendekatan personal menjadi fondasi dalam menumbuhkan sikap profesionalitas. Pertemuan secara offline menjadi salah satu sarana. Maaf, Kak.
Oke, poin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Baik, izin melanjutkan, yaitu sikap profesionalitas pada masing-masing anggota. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap profesionalitas pada masing-masing anggota. Dari bidang PSD, pendekatan personal menjadi fondasi pertama, yaitu dalam menumbuhkan sikap profesionalitas. Pertemuan secara offline menjadi salah satu sarana penting dalam proses menumbuhkan sikap profesionalitas ini. Memulai dari awal ketika anggota baru bergabung dan menjalankan peran sebagai pengurus, pendekatan secara personal memungkinkan anggota dapat merasa diterima dan diakui. Interaksi langsung ini memberikan peluang untuk saling mengenal dan membentuk hubungan yang lebih mendalam, sehingga setiap anggota merasa dihargai dan terikat secara profesional. Selanjutnya yaitu pada bidang penyuluhan, ketua bidang menghadapi variasi atau naik turunnya sikap profesionalitas di antara tiap-tiap anggota. Pendekatan yang berbeda diperlukan karena setiap anggota memiliki karakter yang berbeda-beda. Keterampilan dalam pendekatan secara personal sangat diperlukan. Mengenali karakteristik setiap anggota penting sebelum mengambil tindakan. Contohnya, terdapat anggota yang kurang aktif dapat dihadapi dengan komunikasi secara pribadi untuk mengatasi permasalahan yang mendasar. Memahami tiap anggota membantu tindakan lebih relevan dan efektif. Next. Lalu, menilai dan mengukur profesionalitas pada tiap-tiap anggota. Dalam bidang PSD, pendekatan yang dilakukan sejalan dengan pendekatan sebelumnya, yaitu dalam menumbuhkan sikap profesionalitas, yaitu secara personal, komunikasi personal tetap menjadi kunci dalam proses ini. Komunikasi yang di luar konteks proyek atau tugas formal dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang sikap dan perilaku tiap-tiap anggota. Dengan percakapan yang santai, anggota mungkin akan membagikan kendala atau tantangan yang mereka hadapi, memberikan kesempatan bagi ketua bidang untuk mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi tingkat profesionalitas. Pada bidang penyuluhan, penilaian profesionalitas anggota tercermin dari partisipasi dan kualitas pekerjaan mereka dalam proyek atau agenda yang mereka jalankan. Aktivitas yang aktif, tanggung jawab yang diambil, dan hasil kerja yang konsisten menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat keprofesionalan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara harapan profesional yang telah ditetapkan dan kenyataan, tindakan perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Next. Selanjutnya yaitu kendala umum pada tiap bidang dalam pelaksanaan program kerja dan dampaknya. Dalam bidang PSD, kendala yang sering dihadapi adalah kekurangan sumber daya manusia atau SDM. Keterbatasan jumlah anggota dapat mempengaruhi efisiensi pelaksanaan program kerja. Selain itu, terdapat tantangan terkait penyediaan materi untuk kegiatan penyuluhan, dikarenakan adanya permintaan mendadak dari undangan penyuluhan. Kendala ini memiliki dampak terhadap efisiensi pelaksanaan program dan berpotensi memperlambat pencapaian tujuan. Sementara itu, dalam bidang penyuluhan, kendala yang umum adalah kekurangan SDM dan permintaan yang mendadak. Keterbatasan jumlah anggota dan tuntutan mendadak dalam penyuluhan dapat menyebabkan keterlambatan persiapan dan penolakan terhadap undangan penyuluhan. Misal pada masa liburan ini, banyak anggota yang tidak berada di sekitar, permintaan mendadak menjadi lebih sulit untuk dipenuhi. Dampaknya adalah berkurangnya efektivitas penyuluhan dan penundaan pencapaian tujuan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengatasi kendala berulang. Dalam bidang PSD, langkah-langkah konkret telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang berulang. Sebagai contoh, masalah terkait materi telah diantisipasi dengan menetapkan timeline untuk pembaruan materi terkait SD, SMP, SMA. Ketika ada permintaan mendadak dari undangan penyuluhan, PSD dapat dengan cepat memperbarui atau menyesuaikan materi yang sudah ada dalam basis data. Proses ini dilakukan dengan mendiskusikan kembali materi dengan bidang penyuluhan guna memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Dalam hal ini, langkah-langkah ini membantu mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau kesalahan dalam penyediaan materi. Di bidang penyuluhan, kendala umum seperti kekurangan SDM telah diatasi melalui pendekatan kolaboratif dengan bidang-bidang lain. Mengingat keragaman tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi, anggota dari bidang lain yang memiliki pengetahuan terkait dapat membantu dalam penyuluhan.
Kerjasama ini memastikan bahwa penyuluhan tetap dapat dilakukan meskipun terdapat keterbatasan anggota di bidang penyuluhan. Namun, kendala eksternal seperti permintaan mendadak yang tidak dapat diantisipasi tetap menjadi tantangan. Next. Selanjutnya itu memastikan efektivitas dan kelangsungan solusi. Dalam bidang PSD, salah satu kendala adalah kekurangan SDM dan permintaan yang mendadak. Solusi yang diambil adalah manajemen waktu yang cermat. Ketua bidang berperan penting dalam mengingatkan anggota tentang jadwal dan timeline yang telah ditetapkan. Upaya ini membantu memastikan bahwa anggota memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka dan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan materi. Keberhasilan solusi ini dapat diukur dengan melihat kualitas materi yang disiapkan, keterpenuhan jadwal, dan kemampuan anggota dalam menghadapi permintaan mendadak. Di bidang penyuluhan, solusi yang diterapkan haruslah efektif dan berkelanjutan. Proses analisis mendalam terhadap solusi yang diambil dilakukan sebelumnya. Setiap solusi dievaluasi untuk memastikan bahwa dampaknya tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat memberikan kontribusi jangka panjang dalam mengatasi kendala yang sama. Keberhasilan solusi ini dinilai melalui pengamatan terhadap perubahan positif dalam kinerja dan efisiensi dalam bidang, serta terhindarnya permasalahan yang sama dalam pelaksanaan program kerja. Next. Untuk selanjutnya yaitu poin time management dan kepanitiaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait mengatasi program kerja yang waktunya bentrok atau mepet, terfokus pada koordinasi waktu kegiatan bidang. Yang pertama, bidang PSD. Diantisipasi dengan penyusunan timeline proker satu dengan proker lainnya. Semua kegiatan ada waktu untuk mempersiapkan. Contohnya, kegiatan penyuluhan. Itu tidak bisa mendadak karena harus mempersiapkan materi dan latihan oleh pemateri tersendiri. PSD akan mengatur waktu kegiatan tersebut sebagaimana mestinya sehingga tepat waktu, tidak molor dan mengganggu broker lain yang berdekatan waktu pelaksanaannya. Dari internal PSD, misalkan ada 2 atau lebih broker, maka penguploadan jarkoman harus didahulukan yang waktunya terdekat dan jarkoman broker lain ditunda atau menyusul. Next. Selanjutnya ada dari penyuluhan. Semua broker sudah ditentukan di awal kepengurusan sehingga tidak mungkin bentrok. Jika ada yang mepet, CO akan menanyakan kepada anggota apakah menyanggupi atau tidak. Namun sejauh ini tidak pernah ada yang bentrok atau bareng dan belum mengganggu kinerja dari bidang penyuluhan sendiri. Karena pada UKM Firman ada kalender kepengurusan, jadi tidak mungkin bentrok. Sebelum melaksanakan proker, ada yang namanya rapat kerja. Rapat kerja ini membahas tentang rancangan dan timeline kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun kepengurusan yang melibatkan bidang lain juga tentunya. Pelaksanaan kegiatan jika ada beberapa yang bentrok, maka sebisa mungkin di awal kepengurusan ke depannya didesain sebagaimana mestinya sehingga semua broker tidak bentrok. Next. Selanjutnya ada prioritas waktu antara kegiatan satu dengan lainnya. Terfokus pada cara mengatasi kegiatan dari berbagai organisasi yang beda dalam satu waktu. Untuk hal tersebut, di UKM Jerman cukup santai jika ada kegiatan yang bersamaan dan ada yang lebih urgent, maka bisa izin. Selain itu juga dilihat dari skala prioritasnya, kira-kira mana yang lebih penting untuk berpartisipasi dan mana yang sekiranya bisa izin. Selain itu, skill manajemen waktu juga dibutuhkan di sini. Dalam kurung, PSD dan penyuluhan kurang lebih sama jawabannya. Next, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tips mengatur waktu agar setiap kegiatan yang diikuti dapat dilakukan secara maksimal. Dari bidang PSD itu ditentukan terlebih dahulu prioritasnya, lalu diselesaikan pekerjaan yang penting terlebih dahulu. Selanjutnya ada bidang penyuluhan, yaitu harus ingat terhadap tujuan awal kita mengikuti organisasi tersebut, dan merasa harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya. Next. Selanjutnya ada pembentukan panitia dan penentuan tugas-tugasnya. Kurang lebih jawabannya
sedikit sama antara PSD dengan penyuluhan, yaitu ditanyakan terlebih dahulu atas kesanggupan dari anggota tersebut, atau dipilih antara anggota yang pasif dipasangkan dengan anggota yang aktif. Biasanya akan diadakan rapat kecil-kecilan dengan PI Proker dan PH Jerman untuk menentukan si berdasarkan bakat yang dimiliki masing-masing anggota Jerman. Bisa dilihat dari kinerja proker-proker lain sebelumnya, atau bisa juga di-rolling agar tidak mengulang kesalahan pada proker sebelumnya. Dicari bedanya dari tahun kemarin sama atau tidak, kemudian dipilih mana yang relate dengan yang dibutuhkan. Misalnya jika online tidak dibutuh Siperkap dan lain-lain. Dalam setiap proker tentu ada pengembangan seperti kemarin Hani, yaitu pada bidang lombanya berbeda. Bisa juga dengan membentuk inovasi baru dan disesuaikan dengan proker yang telah disusun di awal. Next. Selanjutnya ada sistem koordinasi antara panitia. Tentu masing-masing anggota akan berkoordinasi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Jika ada anggota yang pasif, kemungkinan besar pasti di-backup oleh yang lainnya terlebih dahulu. Kita dapat saling membantu satu sama lain demi untuk kesuksesan sebuah acara. Sebelum itu, mungkin dapat di-follow up terlebih dahulu dan ditanyakan kembali apakah terdapat kesulitan dalam pengerjaannya. Jika masih tidak ada respon, maka anggota lain bisa membackup tugas tersebut terlebih dahulu. Untuk anggota yang pasif, pasti tidak dibiarkan begitu saja, namun dapat dirangkul atau diajak berbicara santai seperti diberi pengertian dan kemudian ditanya masalah apa yang mereka miliki sehingga tidak dapat aktif di dalam organisasi. Anggota yang lain juga dapat dikoordinasikan dengan ditanya apakah ada kesulitan atau hambatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar acara dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan mengikuti kegiatan kepanitiaan. Kelebihannya yang pertama mendapat relasi, mendapat teman baru, mendapat pengalaman kerja, meningkatkan soft skill, dan memanage waktu. Kekurangannya kalau tidak maksimal akan membuang-buang waktu dan menyepelekan kegiatan. Untuk penanggulangannya sendiri, yaitu yang paling penting adalah dilakukannya musyawarah, lalu jangan sampai lupa untuk lepas tanggung jawabnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Bukannya kamera aku satu. Enggak kok cuma Sampaikan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil wawancaranya. Baiklah, memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab kepada teman-teman atau panitia yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand lalu unmic dengan menyebutkan nama, asal kelompok, dan pertanyaannya. Dan bagi yang terkendala jaringan bisa melalui kolom chat Zoom. Oke, di sini ada Nabila, bisa diutarakan pertanyaannya. Oke, aku izin bertanya ya. Tadi kan sependengaranku itu kan terus disinggung mengenai kayak kalender proker gitu kan. Udah dibentuk agar tidak bentrok. Nah, tapi untuk kedepannya kan nggak menutup kemungkinan proker yang telah kita kayak tentukan tanggalnya itu mau maju atau tetap mau mundur apa tetap. Nah, misal ada proker yang tingkatnya nasional dan itu mepet hari H itu target belum tercapai. Nah, itu kalau kalian jadi PI-nya, panitia intinya, itu tindakan apa yang kalian lakukan? Apakah tetap dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan, meskipun peserta tidak mencapai target, agar nggak mengganggu proker setelahnya, ataukah kayak mundur gitu? Apakah penanya sudah selesai? Udah gitu aja. Mungkin misal kalian di posisi PI itu tindakan apa yang kalian mau ambil gitu? Baik, terima kasih kepada penanya. Untuk presenter bisa dijawab pertanyaan dari Nabila. Izin menjawab. Jadi menurut saya
eh, mending prokernya ini diundur karena kan kita sebagai panitia juga membuat acara itu kan juga tidak mudah dan sudah melalui banyak tahap untuk merancang acaranya. Jadi kalau misalkan eh, tidak mencapai target atau pesertanya itu kurang, itu menurut saya agak sedikit eh, merugikan secara tenaga dan waktu dari panitia itu sendiri. Jadi menurut saya diundur. Tapi diundurnya tidak terlalu lama seperti itu. Terima kasih. Dari penanya apakah ada feedback atau yang lainnya? Baik, sudah cukup. Terima kasih kepada penanya. Apakah dari teman-teman peserta dan panitia ada yang ditanyakan kembali? Oke, ada pertanyaan dari Hoirunisa, dipersilakan. Baik, izin bertanya. Misalkan pada bidang penyuluhan kan tugas pokoknya itu menyuluh. Nah, ada anggota yang aktif menyuluh, tapi di kepanitiaan yang lain, bidang-bidang lain itu dia tidak pernah aktif. Misalkan ngilang, job desk-nya tidak pernah dikerjakan. Nah, menurut kalian, anggota tersebut itu masih punya sikap profesionalitas dan tanggung jawab atau tidak? Dan solusi apa yang dapat kalian tawarkan jika ada anggota yang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hoirunisa. Dari presenter, apakah dari presenter bisa dijawab pertanyaan dari Hoirunisa? Baik, kelompok bisa dijawab pertanyaannya. Bisa dijawab pertanyaannya.
menjawab ada jawaban dari Niputu dari kelompok 2. Mungkin profesionalitas orang tersebut cenderung kurang, ya Kak, harusnya dia juga harus bertanggung jawab atas organisasi yang telah ia ikuti dan seluruh kepanitiaannya. Solusinya mungkin bisa di follow up kembali dan melakukan pendekatan secara online dan offline terkait kendala yang mereka miliki. Apakah dari kelompok jawabannya sudah? Apakah ada yang ingin memberikan tambahan dari kelompok? Karena tidak ada, apakah dari Kak Heronisa ada yang akan memberi tanggapan atau yang lainnya? Terima kasih. Sebenarnya saya tawarkan kembali, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Karena tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil wawancaranya dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, karena sudah 3 kelompok yang mempresentasikan hasil wawancaranya dan sekarang kelompok terakhir yang akan mempresentasikan hasil wawancaranya. Apakah kelompok 3 sudah siap? Sudah siap, Kak. Baik, sebelumnya share screen-nya dari kelompok atau dibantu oleh panitia? Bisa dibantu oleh panitia. Terima kasih. Baik, untuk panitia minta tolong untuk share screen. Oke, karena share screen sudah muncul, dipersilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil wawancaranya dengan alokasi waktu 10 menit. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah presentasi yang berjudul Wawancara bersama Bidang PSDM dan juga Pelatihan German UM. Next. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Farah Mutiara, yang kedua ada Afifatul Laili, yang ketiga ada Hilmi Hanifa, dan yang terakhir ada Faizula Alvin. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan secara online via Google Meet pada hari Jumat 4 Agustus tahun 2023 pada pukul 16 sore. Narasumber dalam kegiatan wawancara ini adalah Kak Eka Dwi Putri selaku Koordinator Bidang PSDM dan juga Kak Yusmita Afika selaku Koordinator Bidang Pelatihan. Next. Untuk hasil wawancaranya yaitu pertanyaan pertama, bagaimana sistem perencanaan program kerja pada bidang PSDM dan juga pelatihan? Dari bidang PSDM, perencanaan secara umum dimulai dari rapat kerja untuk menentukan program selama 1 tahun kepengurusan. Bidang PSDM juga mengambil referensi program kerja dari kepengurusan tahun lalu sesuai dengan pertimbangan dari PH dan juga DPU.
Pada bidang pelatihan hampir sama dengan bidang PSDM, namun proker dari bidang pelatihan secara umum lebih berfokus pada upaya peningkatan kemampuan anggota. Next. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana sistem pengorganisasian program kerja pada bidang PSDM dan juga pelatihan. Dari bidang PSDM, setelah rapat kerja, banyak proker yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, dilakukan penentuan penanggung jawab proker yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi para anggota. Dari bidang pelatihan, pembagian proker ini disesuaikan dengan kemampuan. Namun, diharapkan semua anggota sama-sama mampu dan dapat mencoba hal baru sekaligus menggali potensi diri. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sikap profesionalitas masing-masing anggota yang ada pada bidang PSDM maupun pelatihan. Pada bidang pelatihan, semua anggota sudah bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam melakukan kewajiban, namun karena masing-masing anggota berbeda jurusan, sehingga cukup sulit untuk menyesuaikan waktu di antara anggota. Sedangkan dari bidang PSDM, semua anggota memiliki tingkat profesionalitas yang baik yang dibuktikan dengan bekerja sama dan tanggung jawab dalam suatu agenda yang akan dikerjakan. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kendala apa yang sering terjadi pada bidang PSDM dan pelatihan dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Dari bidang pelatihan, kendala yang dialami yaitu masalah waktu dan solusinya yaitu menentukan waktu yang tepat dan semua anggota harus bekerja sama agar semua kewajiban dapat terselesaikan dengan baik. Dari bidang PSDM, kendala yang dialami yaitu masalah komunikasi jika dalam kondisi online dan solusinya jika memungkinkan diskusi secara offline di sekretariat Ormawa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bagaimana koordinasi pembagian waktu kegiatan pada bidang PSDM dan pelatihan? Dari bidang PSDM, pembagian waktu menyesuaikan jadwal dari setiap anggota. Jika sudah menentukan jadwal yang pas, maka diadakan rapat, baik secara offline maupun online. Dari bidang pelatihan, menghimbau dan menyesuaikan jadwal antar para anggota sejak jauh-jauh hari. Jika akan mengadakan rapat terlebih dahulu, saat akan mengadakan rapat lebih baik offline. Seperti itu. Next. Bagaimana pembagian prioritas waktu antara kegiatan satu dengan lainnya dalam bidang PSDM dan pelatihan. Dari bidang PSDM dengan cara melihat situasi, urgensi, dan juga deadline. Misalnya deadline di antara di organisasi dan perkuliahan lebih dulu yang perkuliahan, maka prioritas waktu yang dikerjakan yaitu di perkuliahan. Dari bidang pelatihan, dengan melihat deadline, dimulai dengan mengerjakan tugas yang mudah terlebih dahulu, agar salah satu tugas bisa terselesaikan dan tidak menumpuk. Next. Selanjutnya yaitu bagaimana tips mengatur waktu agar setiap kegiatan yang diikuti dapat dilakukan secara maksimal. Dari bidang pelatihan, tipsnya adalah melihat dari keurgenan dalam kegiatan bisa dikerjakan mulai dari yang mudah terlebih dahulu, baru yang sulit, atau dari yang jangka waktunya singkat baru yang panjang. Kemudian dari bidang PSDM membuat skala prioritas di mana itu berbeda-beda untuk setiap orang, serta dapat membagi jam seperti waktu pagi hingga siang untuk kuliah dan malam untuk organisasi. Next. Bagaimana mekanisme pembentukan panitia dan penentuan tugas pada bidang PSDM dan pelatihan? Pada bidang PSDM, digaji sesuai minat dan bakat, serta pengalaman sekaligus melihat potensi dan kemampuan anggota. Dalam penentuan tugas disesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab para anggota. Kemudian dari bidang pelatihan bisa disesuaikan dengan kesibukan dan kemampuan anggota, namun terkadang juga diberi tugas secara acak agar anggota memiliki keahlian tidak hanya di satu bidang saja. Selanjutnya, bagaimana sistem koordinasi antara panitia dalam bidang PSDM dan juga pelatihan. Dari bidang PSDM, koordinasi antara para panitia dilakukan dengan komunikasi sejak jauh-jauh hari. Jika kegiatannya secara offline, maka diharapkan diskusinya juga dilaksanakan secara offline. Baik jika dilaksanakan secara online, maka diskusinya juga dilaksanakan secara online. Dari bidang pelatihan, koordinasi bisa dilakukan secara online maupun offline. Namun diusahakan untuk offline, karena komunikasi secara online terkadang kurang efektif.
Next. Apa kelebihan dan kekurangan mengikuti kegiatan kepanitiaan dari bidang PSDM? Kelebihannya dapat menambah pengalaman, mendapatkan sertifikat, bisa belajar menata waktu dengan baik, dan kekurangannya yaitu menjadi lelah sekaligus cukup menguras emosi, tenaga, dan waktu. Dari bidang pelatihan, kelebihannya dapat menambah pengalaman, melakukan hal yang baru, dan kekurangannya yaitu menjadi lebih sibuk. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan pada panitia. Sampaikan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil presentasi hasil wawancaranya. Baiklah, memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman peserta maupun panitia yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand lalu unmic dengan menyebutkan nama, asal kelompok, dan pertanyaannya. Dan bagi yang terkendala jaringan bisa menggunakan kolom chat Zoom. Ada yang bertanya dari Kak Eka, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Eka Dwi Putri, kemarin juga selaku salah satu narasumber saat wawancara bidang kemarin. Nah, izin bertanya nih ke kelompok 3 sendiri. Ini terkait di kendala. Nah, itu kan kemarin khususnya aku tuh ngerasanya banyak banget sih yang disebutin. Tapi di sini cuma disebutin fokus di komunikasi. Mungkin masih ingatkah kemarin kendala-kendala di PSDM apa aja? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Untuk kendala lain dari bidang PSDM yang saya ingat ya, kalau tidak salah penentuan jadwal karena beda-beda jurusan, jadi untuk akan mengadakan rapat dan sebagainya itu harus mencocokkan jadwal dari masing-masing jurusan seperti itu. Terus untuk kendala yang lain, seingat saya mungkin yang memang paling saya ingat memang komunikasi itu, jadi makanya saya masukkan komunikasi di situ. Terima kasih. Kepada presenter, apakah ada feedback dari penanya? Izin feedback. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Farah. Mungkin kalau yang terkait proker gimana? Bisa dijelaskan? Atau sama Laili juga? Kendala-kendala yang berhubungan sama proker PSDM. Terima kasih. Oke, bisa dijawab dari kelompok. Kalau seingat saya dari proker, kendalanya itu kalau tidak salah mungkin itu tadi masih kembali ke kesibukan masing-masing. Jadi untuk proker, kalau seingat saya yang kemarin ingat dari proker PSDM itu gas, jadi banyak yang belum mengisi seperti itu, Kak. Terima kasih. Apakah ada feedback dari penanya? Sudah cukup. Apakah dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2?
apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 2 dari peserta atau panitia? Moderator izin bertanya kepada kelompok 3. Oke, dipersilakan Desna. Kan tadi disebutkan ya sama kelompok 3, kendala proker dari bidang PSDM itu waktu pengisian gas tidak semua mengisi ya. Terus dari bidang PSDM sendiri itu kan solusinya itu kemarin kayak melakukan follow up di grup. Tapi ternyata tetap tidak banyak yang mengisi gitu loh. Mungkin dari kelompok 3 ada saran gimana kayak biar anggota baru ini mau mengisi semua begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri mungkin ya, saran yang bisa saya berikan mungkin dibuat seperti timeline. Jadi anggota baru sudah tahu, oh tanggal segini waktu pengisian gas. Jadi kayak seperti rutin gitu. Jadi oh misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3 ini waktu pengisian gas. Jadi setiap bulan itu di tanggal yang sama. Jadi mungkin biar bisa diingat-ingat gitu. Jadi ketika ada info tentang gas langsung oh iya ini udah waktunya setiap bulan tanggal segini kita waktunya ngisi gas gitu. Mungkin itu saja saran yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, dari penanya apakah ada feedback atau yang lainnya? Sebenarnya izin menanggapi ya moderator. Sebenarnya kan kalau timeline itu udah dikasih timeline itu sekitar dari tanggal 26 sampai 29. Nah, itu ternyata tetap nggak semuanya mengisi begitu loh. Mungkin apa harus di PC, apa bagaimana, mungkin itu aja sih. Terima kasih. Izin membantu jawab ya Kak. Ini ada dari Afiatul Aidli. Mungkin bisa dijabri yang belum mengisi dan sering memfollow up di grup terkait pengisian gas. Bagaimana dari penanya? Oke, sudah cukup. Terima kasih kelompok 3. Baik, terima kasih kepada penanya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3 dari peserta atau panitia? Saya tawarkan kembali apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3 dari peserta atau panitia? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil wawancaranya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, disampaikan terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah menyampaikan presentasi hasil wawancara dengan baik. Selanjutnya, kita memasuki sesi pengisian angket evaluasi. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan untuk men-share angket evaluasinya. Panitia bisa di-share angket evaluasinya.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Oke. Kak. Sebentar ya, untuk masih ada kendala untuk angketnya. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Oke, karena angket evaluasi sudah ada, dipersilahkan untuk peserta mengisi angket evaluasi selama 5-10 menit. Time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Like we used to Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? I wonder when you go if I stay on your mind. Two can play that game, but you win me every time. Everyone before you was a waste of time. Yeah, you got me. Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Break my heart. Break my heart. Am I falling in love with the one that could break my heart? I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. Bloodsucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. And every
Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts as you sunk your teeth into me. Sucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. You said it was true love, but wouldn't that be hard? You can't love anyone, 'cause that would mean you had a heart. I tried to help you out, now I know that I can't, 'cause how you think's the kind of thing I'll never understand. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts as you sunk your teeth into me. I lied, sucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much.
teman-teman sudah mengisi evaluasi angket, saya lanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi untuk teman-teman bisa on cam. PDD apakah sudah siap? Ayo on cam teman-teman. Oke, karena sudah banyak yang on cam, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi bisa kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Hadirin peserta LKMOA, tidak terasa waktu telah usai di penghujung acara. Sebelumnya, LKMA 2023 resmi ditutup. Marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa. Kepada petugas pembaca doa, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memimpin doa dengan cara Islami. Untuk seluruhnya yang mengikuti kegiatan ini, mohon berkenan untuk berdoa menyesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya rangkaian acara LKMOA 2023 pada hari ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan, keberkahan, serta menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Semoga segala hal yang kita lewati akan mendatangkan manfaat dan bernilai ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maika. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam serangkaian kelancaran acara LKMOA 2023 pada pagi hari ini. Saya, selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari awal hingga akhir acara. Marilah kita tutup serangkaian LKMOA 2023 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ingatkan kembali bagi seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan oleh panitia di room chat Zoom. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya Yusmita Afika, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.